dari mudah-mudahan dari penyampaian disampaikan oleh Bu Mia, penjualan kita makin melesat. Kita bisa mempersembahkan impian-impian kita terwujud nanti dari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ibu Mia. Untuk mengambil keberkahan dari belajar ini, kita baca Ummul Quran ya. Kita sama-sama bermohon kepada Allah agar ilmu di siang hari ini, perniagaan kita di British Propolis, kita doakan juga founder kita, Mas Ipo, Kak Dias, dan keluarga, Kak Aini yang lagi hamil, mudah-mudahan semua dalam perlindungan Allah, terutama Bu Mia yang menyampaikan materi ini, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisnis ini bisa kita dapatkan keberkahan di dalamnya. Ila hajihi niyati kiramil al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin 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 ya rabbal alamin. Ibu Efrida, udah berapa orang di sini? Kalau handphone agak sedikit itu ya, nggak kelihatan yang bergabung. Cuma 4 kalau HP. Karena laptopnya itu lagi dibenerin tuh sama bapaknya tadi, muter-muter karena sinyalnya kali di sini ya kurang pas. WA marketing ya sangat perlu banget ya di bisnis online ini. Jadi nanti tahapan demi tahapan akan disampaikan oleh Bu Mia ya. Yang mudah-mudahan udah ada bukunya belum? Disiapkan catatannya. Kan karena penguat ilmu itu adalah kita dengar, kita catat, nanti di saat kita lupa ada pengingat, kita ikat ilmu itu dengan menulis. Coba yang sudah ada catatannya dilihatkan ke ini. Saya udah punya nih. Catatan apa itu? Ada diambil. Mana ini Mami ya Allah. Ada catatan hutang. Ya, catatannya disiapkan, pulpennya. Jadi apa-apa yang disampaikan oleh Bu Mia nanti kita catat agar ilmu itu dengan mencatat kita bisa mengikat ilmu. Apalagi teman-teman yang belum nyala videonya dinyalakan karena ada menuntut ilmu itu kan kita bisa langsung ketemu sama guru, yaitu guru itu yang menyampaikan materi. Dengan kita bisa melihat wajahnya, kita bisa itu ilmu itu kan sinerginya kita dapatkan. Untuk apa? Untuk waktu yang lebih singkat dan ilmu yang kita dapatkan lebih banyak, saya serahkan layar kepada Bu Mia. Kami persilahkan Bu Mia. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Bu Ralifa yang sudah memandu kita memulai acara dan memandu doanya. Memastikan dulu suara dan video saya jelas ya teman-teman. Jelas Bu. Ya. Oke. Jelas. Terima kasih Bu Kusmira, Bu Asni, Bu Erida, Kak Wiwin, Kak Nur Hayatun. Ya, sama teman-teman yang lain, terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita awali dengan baca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah, semangat belajarnya luar biasa. Di siang hari, cuacanya lumayan terik juga ya. Enaknya ngapain nih ibu-ibu? Tidur. Tapi kita, ya Masya Allah ya, di BP ini digiatkan untuk terus menuntut ilmu. Ya, kita diaktifkan untuk menjadi pengusaha yang terus memperbesar kapasitas diri kita dengan ilmu-ilmu yang semoga bermanfaat bisa kita terapkan dalam
keseharian kita. Nah, salah satunya yaitu ilmu WA marketing ya, di mana bisnis kita ini adalah bisnis praktis yang alhamdulillah dijalankannya sangat mudah. Insya Allah dengan posting-posting ya secara online dan juga bisa banget secara offline, justru itu lebih bagus ya. Nah, salah satu kunci online yaitu kita menguasai WiFi ya, WA, apalagi Instagram, Facebook dengan modal internet. WiFi itu ya modal bisnis online kita. Nah, makanya bismillahirrahmanirrahim. Siang ini kita bahas insya Allah lebih mendalam tentang WA marketing. Nah, izin. Nah, nih Maestro kita hadir bersamai. Mohon izin ya, di sini bukan berarti saya yang lebih pandai, tapi saya mewakili Mbak Aini gitu ya, dan juga kakak-kakak semua yang sudah mendapatkan ilmu terlebih dahulu juga gitu untuk berbagi, mewakili untuk sharing-sharing ke teman-teman. Ya, ini sama dengan kita belajar bareng-bareng ya teman-teman. Jadi kalau ada yang keliru nanti bisa diinformasikan. Are you ready? Ready. Yes, I'm ready. Oke, sebelumnya ini dulu deh. Tes kefokusan. Kalau saya bilang hai, jawabannya halo gitu ya. Hai itu halo jawabannya. Hai. Halo. Hai halo. Halo, hai. Hai halo. Aduh. Hai. Halo, Assalamualaikum. Oh, jawabannya beda dia. Ulangi, Bu, ulangi. Waalaikumsalam, Bu Elta, Bu Aurora, Masya Allah lagi dinas ya. Hai, halo. Halo. Ya. Hai. Halo, hai. Halo. Nah, Masya Allah fokus. Oke deh. Jadi nggak ngantuk ya, Bu ya? Iya benar. Jangan ngantuk dong sayang, ilmunya asik. Bukunya udah disiapin ya, bukunya udah disiapin. Udah Ibu ini. Iya, makasih. Siap. Ya, sebelumnya di link yang baru yang dibagikan tadi, coba teman-teman bisa diperhatikan lagi, sudah dibaca notesnya. Yang paling bawah itu sudah menyiapkan foto dengan produk. Adakah yang sudah menyiapkan fotonya? Kalau belum, saya beri waktu 2 menit, ceklek doang kan sebentar. Yuk, foto dulu dengan produknya. Siap, bentar. Om kamera dulu sebentar ya, Kak. Oh iya, siap. Kita mau praktek langsung ya, sebelum melanjutkan ke materi yang lain. Nah, oh iya, Bu Asni sudah ada. Oke deh, Masya Allah. Nanti kita mau pasang status dengan foto kita ya tadi ya, teman-teman. Tadi yang Bu Asni perlihatkan udah. Kalau bisa fotonya jangan blur, jelas. Nah, nanti kita pasang status foto tadi dengan kalimat doa. Ketik doa bisa macam-macam. Ini contohnya aja. Ya Allah, berilah aku rezeki, nggak apa-apa banyak, yang penting halal. Nah, yuk silakan lakukan hal yang sama. Nanti kita mau cek siapa yang lihat status kita ya. Nanti kita lanjutin praktek untuk japri-japrinya. Silakan dipasang status foto dengan produknya. Ini contoh doanya aja ya, bisa juga langsung menyapa para penyimak status kita. Teman-teman, mohon doanya ya, semoga saya mampu impian teman-teman deh, mampu
mampu menuntaskan tabungan umroh saya dengan wasilah bisnis ini, misalnya gitu boleh. Doanya bisa di ini ya, bebas. Yuk, yang sudah pasang status dengan doanya, boleh info-info ya, saya udah Kak, gitu. HP Pira? Ah, bukan. Oke. Tadi. Ya, berilah aku rezeki apakah yang banyak. Maksudnya, HP Pira? Bukan. Wah, rame banget. Yang ditutup Oke, sudah teman-teman? Sudah ya? Sudah, boleh yang sudah resen. Nanti kita lanjutin lagi materinya. Assalamualaikum Bu Sudinem. Ahlan wasahlan Bu. Kita langsung praktek ya Bu. Foto dengan produk, lalu menuliskan di statusnya dengan doa. Nah, misalnya nih Bu Ralipa. Assalamualaikum, ya Allah. Nah, itu hati-hati tipe. Bu, ya Allahnya Bu. Bisa diulang Bu. Ya Allah, berilah aku rezeki. Kami rezeki yang banyak yang penting. Ya. Unirida udah, Unirida. Langsung praktek lebih baik. Nanti soalnya kita mau cek siapa aja yang lihat status kita. Terus kita mau apain gitu. Sambil berjalan ini materi. Kak Wiwin sudah, Kak Wiwin? Sudah? Oke. Bukus Mira sudah, Bukus? Sudah Kak, ada 2 malahan saya pagi udah. Wih, Masya Allah. Nurayatun sudah juga nih. Mohon doanya teman-teman, semoga saya bisa melampaui 300 botol bulan ini dan menuju 1000 botol bebas dan Belgic Pro. Amin. Ya, kita lanjutkan doa di status kita ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah mempraktekkan. Kita lanjut ya ke materinya. Nah, WA marketing, judulnya apa? Membuat closingan semakin ini ya, tambah banyak, amin ya, go eksplosif. Nah, WA marketing itu teman-teman pasti semuanya tahu ya, kita yaitu intinya mau memaksimalkan aplikasi media sosial yang bernama WA, WhatsApp. Nah, di WhatsApp ini apa sih yang penting banget kita kuasain? Yaitu yang penting banget kita kuasai, yaitu yang penting banget kita perhatikan juga, bukan hanya sekedar posting, tapi juga kita perhatikan konten dan kontaknya. Nah, tadi teman-teman sudah memasang status dengan konten foto teman-teman, megang produk. Nah, bagaimana coba teman-teman bisa nilai sendiri kontennya, apakah sudah bagus, kira-kira yang melihatnya sudah terkesima, fotonya sudah jelas, foto penampilan kita juga apakah ya walaupun bisnisman tapi ya nggak usah pakai daster juga lah. Kan lebih bagus lagi kalau lebih premium penampilannya kan. Ya, gitu ya.
dulu. Kok nggak bisa ya? Nah, terus kontaknya, bagaimana kontak di WA kita? Apakah sudah banyak, teman-teman? Udah Kak, udah banyak, udah ada 10. Tapi kita kan nggak mau terjual produknya cuma 10 ya, banyak itu ya berarti berapa ya? Kalau kata mentor kita banyak itu berarti 10.000 database. Nah, 10.000 itu dibagi-bagi. Di Facebooknya 5.000. Di Instagramnya ya minimal 2.000. Di WA-nya ya minimal 3.000. Nah, seperti itu. Sudahkah kontak kita sampai 3.000? Belum. Kenapa? Saya misalnya karena sering ganti-ganti HP. Nah, solusinya apa? Kalau kita menyimpan kontak, nah ini pelajaran juga untuk saya. Jangan ditelepon ya, teman-teman ya. Tapi kita simpan di mana? Di alamat pakai email kita ya, di Gmail kita. Jadi kan kalau ganti HP pun jangan ganti akun juga, tetap akun Gmailnya tuh sama terus. Jadi datanya kan ke save ya, di backup gitu ya. Nah, coba tolong dilihat teman-teman, bisa dituliskan di chatnya. Kita sama-sama memotivasi diri kita dan teman-teman yang lain. Berapa sih jumlah kontak yang ada di WA teman-teman? Boleh dong dicek. Tahu kan cara ceknya? Cara ceknya itu misalnya teman-teman buka WA-nya, aplikasi WA-nya, kemudian di kanan bawah itu kan ada kita ceritanya kalau mau ngirim pesan baru tuh, ada seperti kotak putih di dalam lingkaran hijau. Nah, itu dipencet. Nah, itu nanti pilih kontak bisa kelihatan. Ada berapa kontak di WA teman-teman, di HP teman-teman? Ayo, boleh tolong ditulisin di sini. Bu Kusmira 900. Bu Aurora 783 pasien. Wow, itu pasien semua. Keren nih. Berarti memaksimalkan kita kerja sebagai dokter. Ya udah, banyak database pasien-pasien itu jangan ditinggalin begitu aja ya, tapi kita save ya. Betul banget Bu Aurora. Oke, yang lain berapa nih? Kak Wiwin? Berapa Kak Win? Bu Roro, Bu Ralipa, Bu Sudinem, Kak Nur Hayatun, Kak Jumana, Kak Lena, Kak Nafila, Umi Hotim, Kak Sheila, Mbak Desi, Kak Heni, Kak Elta, Kak Indar, Bu Erida, Mbak Yani. Ya, semoga terus bertambah ya teman-teman ya. Jadi bisa diniatkan setiap hari saya mau nambah misalnya 20 database ya. Karena apa? Karena database ini kan adalah ya, bisnis kita ini landasannya itu 3A. Kemudian dasarnya itu ya untuk memaksimalkan bisnis kita itu kan MKF ya. Masa alias database, kemudian knowledge, pengetahuan, kemudian kita menjalankannya dengan fokus. Nah, masanya ini kita perbanyak setiap hari ya, untuk kita lakukan apa? Penawaran, karena kata Mas Ipo, inti dari jualan, dari berbisnis adalah penawaran ya. Jadi pastikan setiap hari ada penawaran ke beberapa kontak yang ada di WA kita. Oke, terima kasih atas responnya. Lanjut ya. Nah, tugas. Oh iya, teman-teman, materi ini saya dapatkan dari Kak Dias ya, teman-teman ya. Jadi ini konten isinya itu ya adalah yang pernah Kak Dias tugaskan kepada kami yang pernah pembinaan bersama beliau di MKF, dan juga
pernah dibahas ya, sempat dibahas kalau nggak salah Selasa atau Rabu pagi kemarin ya, Kak Dia sendiri yang ngisi materinya. Nah, di sini foto dengan stok. Ya, alhamdulillah tadi udah teman-teman foto dengan stok atau dengan produknya. Nah, nanti bisa juga di rumah teman-teman ketika packing di apa namanya? Di foto ya, minta tolong fotoin sama pasangannya, sama anaknya. Dek, mama lagi ini nih, lagi packing, tolong fotoin. Bisa video, bisa foto. Nah, nanti itu dipasang di status WA-nya. Untuk apa, Kak? Untuk menjadi konten menarik bagi para penyimak status kita. Jadi mereka nggak bosan melihat apa namanya, postingan kita produk terus. Bukan begitu ya, tapi untuk memperkuat branding kita, menambah kepercayaan, trust orang-orang. Kak Wiwin itu beneran loh pengusaha BP nih, setiap hari dia selalu pasang lagi packing, terus bukti transferan, terus lagi resi pengiriman gitu. Jadi diselang-seling aja ya. Atau lagi anaknya lagi minum BP, ditambahin caption, kalimat menarik gitu ya. Jadi itulah memaksimalkan WA marketing ini dengan status itu salah satunya tadi ya, kontennya bervariasi. Nah, seperti itu. Kemudian tulis nama tabel fast paling tinggi, kirim ke mereka. Nah, maksudnya apa? Nah, tabel fast dulu nih ya. Saya izin menjelaskan tentang tabel fast. Apa tabel fast itu? Nah, ini tabel fast ya, teman-teman. Bisa teman-teman bikin kolom di bukunya. Kolom pertama nomor, yang kedua nama, yang ketiga alamat, kemudian FAST-SP. Nah, bisa tolong silakan dipraktekkan langsung ya, ditulis 10 nama dulu boleh. Namanya apa ini Kak maksudnya? Di sini kita mau nulis nama database kita yang mau kita prospek, yang mau kita tawarin produk kita, bisnis kita. Nah, misalnya satu siapa? Nah, ini bisa dari mana? Tabel fast ini salah satunya bisa teman-teman pilih sendiri ya dari dari kontak-kontak yang ada yang paling banyak interaksi misalnya gitu ya. Atau yang terdekat itu bisa teman-teman lihat lagi status yang teman-teman tadi share. Mungkin sudah ada yang ngeliat, yang ngelirik, yang bukan mitra. Bisa dilihat statusnya yang tadi dikirim, yang status doa tadi. Nah, dilihat apakah sudah ada yang melihat yang bukan mitra. Nah, saya di sini misalnya ada Liana Royani. Nah, di sini bukan mitra nih. Nah, makanya beliau itu sering melihat status saya. Jadi, misalnya kita masukkan namanya, yang lihat status kita langsung aja dimasukin ke tabel fast kita. Ya, misalnya Liana Royani. Alamatnya ini beliau tinggalnya di Pasar Minggu. Kemudian FAST. Nah, ini kita mau beri penilaian kepada si database kita ini. F-nya itu finansial. Bagaimanakah finansialnya? Apakah dia sudah sudah mandiri gitu ya, sudah oke, finansialnya bisa dia juga sudah bekerja misalnya ya, atau dia juga punya bisnis yang lain, kan berarti finansialnya oke ya. Gitu. Nah, kalau di sini saya ngisi misalnya finansialnya 3. Kemudian bagaimana ambisinya? Nah, dia ada keinginan yang kuat untuk mencapai impian-impiannya. Dia ingin sekali punya keluarga yang selalu sehat gitu ya, yang dia selalu menjaga keluarganya dengan memberikan suplemen-suplemen buat anak-anaknya, untuk suaminya misalnya gitu. Punya ambisi itu. Baik kesuksesan, kesehatan gitu ya. Nah, misalnya di sini saya kasih 3 juga. Nah, di sini S-nya ada 2. Tergantung teman-teman mau prospek dia itu ke produk dulu atau
ke bisnis. Kalau ke produk kita lihat dia lagi sakit nggak ya? Oh, kalau sakit mah berarti nilainya 4 langsung ya, karena penting banget nih kita tawarin produk. Oh, ternyata dia lagi sehat-sehat aja, alhamdulillah, nggak apa-apa. Ya kita kasih nilai misalnya 2. Atau kalau yang kita ajak bisnis, dia supel nggak ya sama orang tuh enak gitu, cair, ramah. Nah, yang seperti itu kan yang memang kita butuhkan ya, tim yang seperti itu ya, yang supel gitu ya, bisa kita mudah bergaul, sama lingkungan-lingkungan baru gitu. Nah, kemudian T-nya itu yaitu trust. Trust itu kepercayaan dia kepada produk yang kita tawarkan. Gitu. Atau dia percaya nggak sama kita juga bisa gitu. Branding kita sudah kuat nggak sama dia. Atau T-nya itu teachable. Nanti kalau saya tawarin bisnis, dia orangnya mau belajar nggak ya? Oh, saya lihat di postingannya sering misalnya kajian-kajian terus atau seminar parenting dari umum gitu. Berarti teachable banget, dia bagus banget nih. Nanti kalau saya ajak pembinaan seperti siang ini nih Zoom, misalnya dia mau banget ikut, nah berarti misalnya nilainya 4. Gitu. Ya, sudah teman-teman praktek 1 aja dulu ya. Nah, kemudian SP-nya apa? Skor personalnya berapa nih? Kalau saya skor di sini 3, 3, 2, 4. 6 ditambah 6, 12. Nah, di sini ada keterangannya ya, skornya 1 sampai 4 kurang, cukup, baik, baik sekali. Nah, kalau skor personalnya itu 4 sampai 6, nggak apa-apa teman-teman, tetap ditulis aja juga di database, karena kan semakin banyak semakin ini ya, jadi terarah kita mau prospek siapa gitu. Nah, anggap aja kalau dia nilainya 4 sampai 6, kita ya latihan. Kita latihan menawarkan, kita latihan mengenali karakter konsumen kita. Itu kan perlu latihan ya teman-teman. Oh, ternyata dia tipe burung elang nih, apa-apa harus langsung dijawab. Oh, dia tipe burung merpati, ya harus dipuji-puji dulu, disanjung-sanjung dulu, dibaik-baikin, di alam-alam gitu misalnya. Ya itu anggap buat latihan. Nah, kalau nilainya 12 seperti saya ini, ini udah cocok banget dijadiin tim nih. Jadi harus dikejar walaupun ke ujung bumi. Ya, jadi ya misalnya dia pasang status, kita always hadir untuk dia misalnya gitu. Selalu kita bersamain. Misalnya dia pasang status baru, kita komenin. Kemudian misalnya dia apalagi ya ada ada seminar-seminar umum kita tawarin gitu ya, yang insya Allah jadi tim kita. Nah, kalau starter ini ya berarti ya anggaplah ini permulaan, dia juga cocok untuk jadi pengusaha pemula gitu ya, atau ya untuk insya Allah memulai menjadi selain tadi latihan ya pertengahannya itu ya untuk kita memulai memaksimalkan penawarannya juga ke beliau-beliau itu. Sampai sini paham teman-teman? Paham nih. Alhamdulillah. Sudah ditulis berapa nama? Ada yang sudah nulis? 1? 1 dituliskan? Iya dong, langsung praktek. Nanti sisanya lanjutin ya teman-teman setelah pembinaan ini. Sebanyak mungkin, sebaik mungkin ya. Misalnya sampai 100, 200. Nah, jadi bagaimana ngerjainnya kami ya? Saya kerjaan rumah juga banyak. Nah, makanya tadi dari rumus sukses di BP itu selain M, masa, kemudian kita K, knowledge, pengetahuan, F-nya juga fokus. Jadi saya harus resign nih kami ya. Saya lagi ini nih lagi dinas. Nggak harus resign kalau masih ini mah ya. Saya nggak mewajibin resign. Tapi maksudnya apa? Fokus di waktu yang teman-teman alokasiin untuk bisnis. Misalnya, saya kerja Kak dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Ya udah, berarti waktu teman-teman yang difokuskan untuk bisnis kapan misalnya? Oh, jam 1 jam sebelum subuh, 1 jam setelah subuh.
Misalnya gitu ya. Nah, itu waktu fokus teman-teman untuk mereka mengelis tabel fast, terus waktu teman-teman untuk posting, untuk sapa-sapa, seperti itu maksud fokusnya dulu ya, untuk kita yang pemula. Nah, lanjut. Konten yang menarik. Nah, coba teman-teman, tadi ya, ini gambaran dari yang tugas itu ya, foto dengan stok. Teman-teman bisa foto tampak kanan, kiri, depan, belakang, atas, jauh, dekat. Banyak banget, Kak. Iya dong, kan kita mau postingnya bergiliran. Misalnya paginya foto tampak dari samping kanan, siangnya tampak kiri, nggak apa-apa. Terus captionnya kan beda-beda. Yang satu doanya apa, yang satu doanya apa, gitu ya. Yang penting kita ramaikan dunia medsos dengan status kita, ya, bikin kepo. Ini ya teman-teman, silakan dipraktekkan nanti foto dengan stoknya. Kemudian, nah, ini yang tadi kita praktekin ya. Update story, ketik impian. Sudah teman-teman tadi ya? Udah kan? Nah, jadi kalau sudah kita mau masuk ke tahapan kedua. Makanya dari awal saya minta teman-teman posting. Karena kita mau masuk ke tahapan kedua. Lihat siapa saja yang lihat status kita. Silakan dilihat teman-teman. Dilihat siapa aja sih tadi yang lihat status saya ini. Terus ada nggak teman-teman yang mereka yang lihat status kita bilang amin? Ada nggak? Coba siapa yang diaminin sama yang lihat statusnya? Sering, Kak. Ya, maksudnya sekarang. Oh, sekarang. Belum lihat lagi. Belum lihat WA. Ada, iya, yang tadi lihat status kita megang produk atau dengan Ada, Kak. Nah, kalau ada yang aminin, bisa kita kita lanjutin nanti ke kalimat berikutnya. Jadi di sini misalnya diaminin kan, makasih Kak sudah mengaminkan doa saya, semoga Allah juga mudahkan Kakak. Kita doain balik, jangan maunya diaminin aja ya. Nah, kemudian bisa kita sharing dengan kalimat seperti ini nih. Sebentar. Nah, ini ya, kita lanjut ke sini nih. Yang tadi lihat status kita. Yang lihat status kita. Jangan. Ini mah, ya apa namanya? Ini lain. Saya bikin di chat aja ya. Yang bikin di chat. Misalnya, chatnya gini. Sebentar, saya kupas dulu. Sambil menunggu boleh minum dulu atau ngelanjutin tabel fast-nya dengan menulis nama yang lihat status kita tadi misalnya. Saya mau kopasin ini yang tadi. Kalau ada yang melihat status kita dan juga misalnya tadi yang bilang amin dulu ya, yang bilang amin. Jadi ini tahapannya untuk yang ngaminin status kita ya, bisa ditulis begini. Nah, tolong dicek chat yang sudah saya sharingkan. Tadi. Amin. Terima kasih Kak sudah ngaminin doa saya. Semoga impian Kakak juga Allah mudahkan ya. Nah, kemudian misalnya
Kak Liana yang tadi ya. Kak Liana, alhamdulillah saya menjalankan bisnis yang bagus banget. Modalnya kecil, untungnya besar. Terus diajarin jualan setiap harinya sama para mentor sampai menghasilkan. Makanya saya yakin bisa punya. Nah, ini misalnya apa tadi? Yang impiannya closing, makanya misalnya impiannya tadi punya penghasilan 100 juta ya. Nah, ini bisa diedit ya teman-teman ya. Makanya saya yakin bisa punya penghasilan 100 juta. Doain terus ya. Mbak Liana mau gabung juga, yuk bareng saya gitu. Misalnya ditawarin seperti itu ya, teman-teman. Tadi siapa yang tadi sudah mengaminkan boleh lanjut ya, nanti apa namanya? Bisa sharing-sharing apa sih jawaban beliau dari penawaran kita ini, nanti kita bisa saling sharing di sini. Jadi yang bicara bukan saya doang. Ya. Sudah teman-teman? Sambil ini ya, sambil apa namanya? Sambil praktek, terus kalau yang nggak ngaminin gimana Kak Mia? Ya, kalau yang nggak ngaminin, yang cuma lihat status kita doang, yang penting kan udah ada nama-namanya nih. Nah, kita japri yuk. Kita mau, apa namanya, kita lanjutin yang ini. Kita japri, kita langsung 3S. 3S itu apa? 3S itu adalah sering salam sapa. Nah, sekarang kita mau sapa-sapa mereka ya. Kalau yang diajarin Kak Dias itu ada juga 4S. Sering, salam, sapa, sanjung. Nah, mungkin bisa kita mulainya gini aja deh. Ya. Kita sering sapa salam. Jadi kita sapa status teman-teman kita yang ada di tabel fast kita tadi. Nah, misalnya tadi Kak Liana kan dia komen apa? Lihat status saya nih. Nah, saya lihat status ulang. Yuk kita lihat. Jadi ini namanya kan perbanyak interaksi ya teman-teman ya, saling lihat status. Nah, ini dia pasang status, kemudian saya apa namanya tadi 3S, sering salam sapa atau komenin, misalnya dia lagi masang quote gitu ya. Belajar dari tanah, selalu diam walaupun sering diinjak, namun tanah juga mampu mengubur orang yang dulu sering menginjaknya. Nah, itu kan komenin aja, wah Masya Allah keren banget, wah Masya Allah gitu. Apa disanjung-sanjung deh, keren banget quote-nya Kak gitu. Makasih udah jadi reminder gitu kan. Yuk teman-teman sambil praktek ya kita supaya langsung efek insya Allah. Nah, beliau pasangin status ini nih, ingat baik-baik rezeki kita sudah diatur oleh Allah. Saya komenin betul Mbak, tugas kita terus berikhtiar, semangat gitu, misalnya gitu ya teman-teman. Silakan dikomenin statusnya 3S ya. Kita sering salam sapa, kemudian kita japri-japri. Nah, japrinya apa? Bisa lanjut kita japri mereka yang lihat status kita tadi, doa kita tadi kita japri juga. Misalnya gimana? Misalnya, Kaliana mohon doanya ya, semoga saya mampu melunasi hutang saya dengan wasilah bisnis ini. Atau japri, apalagi ya kita saling mendoakan. Kalau misalnya interaksinya sudah berlanjut ya tinggal misalnya tanya, sekarang lagi ngapain Kak gitu.
Biasanya masang postingan masakan nih, hari ini masak apa, ya pokoknya basa-basi gitu ya teman-teman ya, kita maksimalin interaksi di WA marketing kita gitu. Nah kemudian PDL. Nah PDL ini apa? Passing, digging, leading. Ya, jadi maksudnya apa? Nih ya. Kita masuk ke apa yang menarik menurut orang lain. Nah, tadi kan masuknya misalnya lewat konten stok kita atau transferan itu kan biasanya narik orang yang bikin kepo ya. Atau misalnya yang sedang trending atau yang sedang banyak lagi viral, banyak disukain orang lain. Itu namanya passing. P-nya, P yang ini ya, yang PDL ini nih. Nah, kemudian apa namanya? PDL ini ya. Nah, kemudian setelah passing melakukan digging, D-nya adalah digging. Digging itu pendalaman memahami karakter calon mitra dan lawan bicara kita. Jadi pertama kita masuk apa yang dia sukai gitu. Terus kita berusaha pahami tuh karakter mereka bagaimana gitu ya. Nah, serta bagaimana kita menguasai pembicaraan dan percakapan. Jadi penting nih ketika interaksi kita bukan ngambang gitu aja percakapannya. Jadi kita betul-betul ini ya memahami, masuk ke dalam pembicaraan itu gitu, menguasai sampai kemudian akhirnya kita leading L-nya, yaitu mengarahkan pikiran mereka dari obrolan tadi panjang lebar gitu ya. Kemudian obrolan itu kita arahkan ke apa yang kita mau. Oh, saya mau dia misal dia kan lagi sakit nih, saya mau banget bantu dia biar closing 5 botol minimal. Kita arahin ke situ. Nah, itu maksud PDL tadi ya, PDL yang ini ya, teman-teman. Jadi ini penting diperhatikan ketika interaksi ya, ketika chatting-chatting. Ya. Paham teman-teman maksudnya? Phishing itu kita tampilkan apa yang menarik gitu ya, atau kita masuk ke apa yang menarik bagi dia. Kemudian kita berusaha mengenali karakternya, burung elangkah, merpatika, apalagi kan ada 4 ya. Nah, kemudian L-nya itu kita berusaha arahkan pembicaraan kita ke yang kita mau, kita prospek, kita follow up-nya bagaimana gitu. Nah, di sini ada contohnya. Pembukanya yaitu salam, doakan saya ya, yang tadi itu. Assalamualaikum Kak, doain ya, semoga saya mampu menjual 100 botol bulan ini bersama tim saya gitu, amin. Atau yang ketiga, boleh bantu saya jawab Kak, apakah ada di antara, nah misalnya ini, misalnya tadi teman-teman nih, ini kan kelanjutannya nih ya, boleh bantu saya jawab Kak. Nah di sini, maaf ya saya kalau apa tadi, saya nyimak chatnya nanti dulu ya, saya ke materi dulu. Tadi misalnya saya udah nawarin nih yang tadi saya minta teman-teman, alhamdulillah saya menjalankan bisnis seperti ini gitu, mau bergabungkah dengan saya, misalnya gitu ya. Ada yang sudah praktek? Nah, kemudian mungkin ada yang jawab, maaf dulu Kak. Kita kan nawarinnya bisnis ya, maaf dulu Kak gitu, saya belum tertarik bisnis misalnya gitu ya. Nah, itu jangan menyerah teman-teman, tapi kita arahkan ke minta dia untuk ini nih, untuk mengisi survei kita. Jadi kita arahkan untuk survei. Nah, misalnya gini kalimatnya ya. Ini kan tadi maaf, apakah Mas ada waktu gitu-gitu kan. Saya mau minta tolong nih isi survei saya gitu. Kalimatnya gimana Kak? Nih saya kopasin ya.
Nah, ini kalimatnya boleh dikopas, di-save ke notes teman-teman, atau kalau saya memudahkan mencari artikel-artikel seperti ini, saya nyimpennya di grup. Jadi saya kan punya 2 nomor nih, bisa teman-teman langsung praktek juga ya, bikin grup, misalnya dengan nomor pribadi teman-teman kalau ada 2, atau kalau nggak ada sama nomor anaknya, nomor suaminya, dimasukin ke grup, jadi kan minimal 2 tuh. Nah, kalau sudah nomor suaminya dikeluarin aja, yang penting terbuat satu grup. Nah, grup itu saya namain sales script. Jadi kalau saya butuh kalimat-kalimat seperti ini, saya tinggal cari di grup saya tadi gitu. Nah, itu memudahkan teman-teman juga yang tadi saya lihat di grup mana ya gitu. Jadi kalau ada yang memang benar-benar kiranya bermanfaat, langsung di-save teman-teman. Jadi ketika dibutuhkan tuh langsung ada. Nah, untuk yang tadi menolak untuk berbisnis, bisa diajak untuk ini teman-teman ya, untuk survei. Ya, saya tadi kan ini, boleh saya minta tolong gitu. Mana? Boleh bantu saya jawabkah apakah ada di antara keluarga gitu ya. Nah, ini kelanjutannya bisa saya ada survei apakah ada keluhan pada pasangan orang tua gitu-gitu. Nah, kalau udah jawab banget, udah jawab nih. Nah, ini sebagai apa? Jalan kita untuk menawarkan produk ya, teman-teman ya. Nah, bisa juga ini lagi sapa-sapanya kali ini contoh-contoh sapaan aja ya, teman-teman ya. Lagi sibuk apa? Nih, ikutan bisnis bareng saya yuk. Nah, ini boleh kita praktekin lagi yuk, teman-teman. Yuk. Kak, boleh minta tolong contoh ini dong, Kak. Awal kita interaksi, misalkan kita nih punya nomor kontak gitu. Nah, awalnya gitu kan salam, habis salam terus maksudnya tadi kan yang Kak Mia sebutkan itu menawarkan tentang apa tuh survei, atau sebelumnya itu menawarkan tentang nanya-nanya ngajak bisnis. Nah, maksudnya yang untuk awal interaksinya itu loh, Kak. Salam pembuka, habis itu untuk mengawali, misalkan kita nih ada kontak baru nih, kita pengen, oh itu teman kita gitu, terus maksudnya atau mungkin bukan teman kita gitu, kita punya kontak gitu, daftar list kita. Nah, terus bagaimana cara kita menawarkan awal itu, Kak? Maksudnya masih bingung, takut tersinggung atau apa gitu, atau mungkin nggak mengganggu atau apa gitu, Kak. Iya, Terima jadi kasih ya, sebelumnya, Kak. ya sama-sama Kak. Jadi memang kita jangan langsung kayak kita mau silaturahim nih. Kita kan ketuk pintu maksimal 3 kali gitu ya. Ketuk pintu, ada respon apa enggak? Oh, belum ada respon, ketuk lagi. Belum ada respon, ketuk lagi. Ya gitu, terus aja semangat ikhtiar juga. Dan maksudnya apa? Jangan langsung nyelonong ke dalam rumah kan gitu ya. Jadi kita punya kontak baru, jangan tahu-tahu kita langsung nawarin gitu. Kalau di WA marketing ini kan kita diajarin ini jangan begitu ya. Kecuali misalnya kalau sudah kenal, udah terbiasa, mungkin ada yang kemudian broadcast atau apa. Nah, kalau baru kenal, ya itu tadi bisa nih, Assalamualaikum, gimana kabarnya Kak? Lagi sibuk apa gitu. Nah, tunggu jawab dulu, tunggu mereka jawab. Terus ya kita sesuai alur yang tanya jawab tadi, gitu ya. Oh, saya lagi ini Kak, lagi misalnya saya tadi kemarin tuh lagi japri-japri, saya kenalan baru nih, misalnya ini ya, saya sharing yang kemarin. Saya kan masuk grup PMB Hagia Sophia. Terus kemarin saya kenalan minimalin 50 orang. Terus ada yang respon kan, alhamdulillah, sampai ke titik saya nawarin. Nih mana ya? Nih misalnya, Assalamualaikum Kak. Oh ini kalau belum kenal ya, saling belum kenal.
Semoga senantiasa sehat dan bahagia. Salam kenal, saya Mia dari Jaksel. Alhamdulillah kita di satu grup PMB Hagia Sophia. Izin menjalin silaturahim. Jika diizinkan, semoga berkenan dengan kakak siapa? Saya Trianto dari Ngawi. Ini dengan siapa? Saya Mia Katrianto, asal dari Jaksel. Salam kenal. Iya gitu. Iya Kak Tri. Oh iya, kesibukannya apa Kak? Tani. Masya Allah berkah ya Kak. Punya sawah sendiri Kak. Gitu. Jadi ya kita sabar-sabar ini dengan ya kita tadi kan niatnya juga kenalan silaturahim, kita mau tahu bagaimana kehidupannya gitu-gitu kan, jadi jangan langsung nawarin juga gitu ya, sabar-sabar, tahan gitu ya, sabar tahan seperti kata Mas Ipo ya. Nah kemudian punya sawah sendiri sedikit Bu, situ sibuk apa? Oh iya mantap. Saya di Jakarta dulu saya ngajar, sekarang bisnis gitu. Selain bertani pernah berdagang juga Kak. Nah saya mulai masuk ke situ tuh. Saya nanya dia pernah dagang nggak gitu. Selain bertani pernah berdagang juga Kak. Belum pernah. Sekarang bisnis apa? Nah dia kepo juga tuh karena saya tadi bilang saya di Jakarta dulu saya ngajar, sekarang bisnis gitu Kak gitu kan. Nah, dia kepo bisnis apa gitu. Oh, belum pernah. Oh, belum ya. Mungkin bisa dimulai berkenalan berdagang dengan bisnis mungkin bisa dimulai berkenalan berdagang Kak Tri. Kan berdagang insya Allah membuka 9 dari pintu rezeki. Saya gituin. Terus saya komenin juga bisnis apa? Bisnis praktis yang bisa dijalankan online dan offline gitu. Oh, belum pernah kata dia gitu kan. Udah saya mulai iniin aja edifikasi apa gitu, yuk dimulai. DNA Muslim kan pedagang, Nabi kita aja lama berdagang gitu. Jadi ya ada dari pembicaraan itu yang kita berusaha mengarahkan topik gitu, seperti yang tadi PDL itu kita berusaha masukin ke obrolan kita, ke yang kita mau. Emang jualan apa? Nah kemudian saya share deh, mungkin gitu Kak. Terus ada juga tadi Pak contoh yang Rahmat. Nah misalnya ini yang Rahmat tadi kan ada kalimat yang salam itu kan, izin silaturahim, Waalaikumsalam ya Mbak, dengan siapa di mana? Kalau dia nggak langsung nyebut nama nih, kan beda-beda orang ya. Ditanya lagi kalau belum jawab nama, dengan siapa di mana Kak? Rahmat dari Garut. Salam kenal ya Kak. Kakak dan keluarga sehat. Emang perlu banyak waktu ya teman-teman, karena ya anggap aja ini waktu kita bekerja kan, di bisnis ini kan kita juga kerja. Salam kenal juga Mbak, Alhamdulillah sehat Mbak, Alhamdulillah. Aktivitas apa Kak Rahmat? Nah gitu, tadi kan misalnya nih kalau di sini lagi sibuk apa, ya kalimatnya, atau aktivitasnya apa gitu. Anak kuli Mbak, Masya Allah semoga berkah ya Kak Rahmat, amin. Sama-sama. Kalau kuli itu bukan jualan ya Kak Rahmat, pura-pura nggak tahu gitu kan. Saya mikirnya kuli bangunan, apa kuli panggul kan nggak tahu. Bukan Mbak, aku pekerja. Oh, kuli pekerja, karyawan. Kirain kuli bangunan atau apa gitu. Baik Kak Rahmat, makasih ya, nanti kapan-kapan lanjut ngobrol gitu. Nah, kemudian ternyata dia jawabin lagi. Sama aja Mbak, bukan bos kan. Nah, langsung tuh ada kata clue bos, ya. Sama aja bukan bos kan, gitu. Iya Pak, kok jadi karyawan ya bukan bos ya, kecuali yang punya kantornya. Kata saya, betul Mbak, kantornya juga punya bos juga gitu. Rahmat nggak selamanya mau jadi kuli kan, pasti mau kan jadi bos, kata saya gitu. Pokoknya ada kata bosnya gitu. Kalau kayak Kadias itu pernah ngisi pembinaan, misalnya kita jualan rumah, terus yang jualan rumah tuh suka pohon sakura gitu. Ternyata di sebelah kanan ada pohon sakura. Pokoknya sakura aja yang kita bahas ke dia gitu, yang jadi biar dia tertarik gitu. Nah ini kan kata kuncinya bos tadi, saya masukin ke situ. Nggak selamanya mau jadi kuli kan, pasti mau jadi bos. Mau dong Mbak, kalau jadi bos kan enak, tinggal duduk di kursi empuk. Dan sekarang terus saya komenin, dan sekarang di rumah aja, dan bisa di rumah aja loh Pak, zaman sekarang. Yuk, betul Mbak gitu. Nah, kemudian saya kasih foto saya naik heli. Mau saya kasih tahu caranya Kak, jangankan duduk di kursi empuk, naik helikopter pun bisa loh Kak gitu. Nah itu kan nambah kepo dia ya. Jadi
ya kita sama-sama berusaha perbanyak prestasi teman-teman. Jadi orang itu kan salah satu nambah branding kita juga ya. Mantap Mbak, mau dong gitu. Asik, semoga Allah mudahkan Kak Tri. Nah itu saya salah, saya nggak fokus tadinya yang Tri, ini Rahmat. Iya Kak, dulu saya karyawan, tepatnya guru 14,5 tahun, pergi pagi pulang sore ya. Alhamdulillah kemudian pandemi mengantarkan saya resign dan lanjut jadi pembisnis Kak gitu. Alhamdulillah jadi bosnya Mbak sekarang gitu. Nah kemudian bisa aja, tapi kalau di bisnis saya mah makin tinggi bukan jadi bos tapi jadi leader yang bersamai, kata saya. Oh iya Kak Rahmat kenal Ipo Santosa. Nah saya masukin, kan bagus juga tuh kita nge-branding Mas Ipo. Kalau kita belum, kita kenalin dia. Udah kenal Mas Ipo belum gitu. Jadi kita penting juga kenal Mas Ipo ya teman-teman, dan kelebihan beliau gitu. Penulis buku 7 Keajaiban Rezeki tahu gitu. Oh tahu Mbak gitu. Nah kemudian saya share foto saya sama Mas Ipo. Nah itu teman-teman, jadi siapin tuh konten-konten yang seperti tadi. Jadi kalau ada waktu untuk ikut seminar, bisa foto sama Mas Ipo, itu usahakan untuk ikut juga gitu. Karena apa? Karena nantinya pasti kepakai untuk bisnis kita gitu. Itu ya Kak sharingnya. Contohnya ya. Gitu. Kalau untuk teman kita ya bisa kita mulai dengan komenin status beliau. Tadi dari 3S tadi kita japri, kemudian kita tanya kesibukannya apa, terus bisa juga langsung kita, kalau udah kenal makan udah tahu gitu ya. Nah, terus kita tawarin ikutan bisnis bareng saya yuk, nanti saya ajarkan dari rumah nyetak rupiah, mau kan gitu. Atau kalimatnya bisnis saya modalnya ringan gak sampai 1 juta loh, mau ikutan gabung gitu. Mumpung ada kesempatan, atau ini saya punya produk yang bagus banget untuk ikat, ini testimoninya, saya boleh jelaskan lebih dalam ya gitu. Gitu ya teman-teman. Dari materi ini sudah insya Allah sudah bisa difahami ya, insya Allah juga dipraktekin ya. Nah tadi ini 3S, sering salam sapa, 4S, sering salam sapa sanjung ya, orang itu kan senang disanjung ya, jangan lupa ada pujian-pujiannya, tapi niatin pujian itu untuk lillah ya, bukan kita lebay-lebayin. Nah Kopas 5, yuk teman-teman kita praktekin yuk. Teman-teman tahu kan cara forward 5 itu yang tanda panah segitiga. Kalau kita misalnya punya satu tulisan ini nih, tulisan doa aja teman-teman. Doanya misalnya yang tadi misalnya ya. Ini silakan diedit ya teman-teman, boleh apa? Boleh pakai yang ini atau boleh pakai yang lain, bebas. Ini dari saya, teman-teman kopas, terus tulis di satu kontak teman-teman, misalnya ini. Nah, yuk kita silakan dikopas. Assalamualaikum kakak, mohon doanya ya, semoga omset saya tembus 100 juta pertama dengan wasilah bisnis BP ini. Amin. Nah, dikopas ke satu kontak. Maksudnya tadi 5 forward, kan saya tadi masuk ke ini ya, materi yang ini nih teman-teman, kopas 5. Maksudnya apa? Nah, nanti kita praktekin ya, kopas 5 ini ya. Nah, udah dikopas tulisan saya. Dikopas, copy paste, terus misalnya kirim ke calon mitra kita tadi. Calon mitranya teman-teman, yang lihat status boleh, atau yang nggak lihat status mana aja. Dari sini misalnya udah saya praktekin Estina. Nah, misalnya nih ada Kak Estina lihat status saya, terus saya kirim doa, minta doa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon doanya semoga omset saya tembus. Nah, ini kemudian yang saya kirim ke Kak Estina ini saya
kan di tulisannya ditekan gitu kan, kayak di kita misalnya mau salin gitu ya teman-teman ya. Nah tapi bukan disalin, kita mau kopas 5 yang tanda panah. Yang tanda panah ini nih, yang di ujung ini nih. Nih yang ini kita mau kopas alias forward sih, intinya forward ke 5 orang. Gitu, 5 database yang tadi kita tulis boleh. Nah, itu kan bisa 5 ya teman-teman ya, sekali forward bisa 5. Nah, itu bisa dalam 1 menit aja bisa ke 50 kontak gitu. Kalau kita forward 5, tapi memang di situ tulisannya jadinya umum, kakak gitu. Kalau kita mau lebih bagus lagi, kalau ada waktu, sebut namanya, itu punya keutamaan sendiri ya. Jadi dia pasti merasa ini WA-nya emang benar-benar ditujukan ke saya untuk berinteraksi juga, gitu, ngajakin interaksi. Ya, silakan dipraktekkan kopas 5-nya. Ya, sambil praktek, sambil lanjut materinya ya, teman-teman. Terus di WA marketing ini juga kita diingetin untuk SKSD, ya, so kenal, so dekat, ya. Sering apa namanya? SPP, sering posting. Nah, kalau Kak Dias nganjurinnya ganti postingan kita update. Misalnya fotonya sama, tulisannya sama, tapi terus diupdate setiap 1 jam gitu. Jadi selalu ada di atas story kita, nggak mendem gitu. Karena kan kita lagi kejar-kejaran sama status orang lain ada di tampilan teman kita gitu kan. Jadi lebih sering SPP, sering posting, insya Allah di status kita terus di atas. Kemudian story-nya bisa selain di WA, di FB, di IG ya. Nah, di sini ada pertanyaan teman-teman. Nah, di sini juga tambahan dari saya ya, bisa teman-teman tulis biar lebih ingat, dipraktekin. Jadi Kak Dias ngasih tahu ada yang namanya prime time. Ya, waktu terbaiknya. Kapan sih kita posting prime time-nya kapan? Nah, kalau di pagi itu adalah golden time ya, teman-teman ya, waktu emas. Jadi jangan sampai pagi hari itu nggak posting gitu. Nah, yang terbaiknya kapan? Sebelum dan sesudah subuh ya, pagi-pagi ini. Nah, kemudian bisa juga siang hari. Siang hari prime time-nya yaitu jam 12 sampai jam 13, di mana orang-orang sedang yang bekerja pun lagi istirahat ya teman-teman ya. Nah kemudian kalau malam hari bisa teman-teman posting atau SKSD ya, japri-japri itu setelah Isya. Ya teman-teman, insya Allah siap praktek ya di waktu-waktu ini. Insya Allah kami ya. Ya karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang dipraktekkan. Nah, kemudian ada juga yang namanya prime month. Waktu terbaik, bulan terbaik. Nah, kapan kita mesti lebih gaspol lagi nih di bisnis online kita? Lebih gaspol lagi di bulan Desember atau Januari. Kenapa di 2 bulan ini? Ya, teman-teman yang bekerja tahulah. Kita kan sasarannya juga mereka yang pekerja ya, yang dapat gaji keberapa? Ke-13 atau ke-14? Nah, mudah-mudahan juga kan mereka mau menginvestasikan gaji ke-14-nya itu untuk berbisnis. Nah, kemudian ada yang namanya prime date ya. Nah, di tanggal-tanggal ini berusahalah untuk lebih gaspol lagi untuk
pepetin sih dia untuk prospek-prospek atau follow up ya. Jadi kita udah menawarin, terus dia bilang misalnya, oh iya saya tanya suami saya dulu ya, misalnya kan gitu ya teman-teman ya. Nah itu jangan ditinggal teman-teman, itu udah penawaran, lanjut ada yang namanya kita follow up gitu, di follow up lagi. Assalamualaikum Kak, sudah izin sama suaminya Kak, ambil 5 botol atau 10 botol, kan kita tawarin dari yang terbanyak dulu gitu ya. Nah kita follow up-nya bagus juga nih di tanggal sekitar tanggal 25 sampai tanggal 30. Kenapa? Karena waktu gajian ya. Kemudian bisa juga di awal bulannya itu tanggal 1 sampai 5. Nah, itu ya teman-teman. Prime date-nya. Dah. Kalau bisa di di waktu-waktu ini, prime ini kita maksimalin ya. Terus tadi seperti yang saya bilang, bikin jam fokus ya, nggak ada masalah kalau masih bekerja, insya Allah. Ya, yang penting selama ada niat untuk terus bertumbuh, masih punya kemauan dan strong way-nya untuk mencapai cita-citanya, impiannya, insya Allah bisa buat jam fokus ya. Sama seperti prime time ini, berarti ya bisa juga teman-teman dibuat jam fokusnya jam segini ya. Tadi yang saya bilang ya, misalnya kerjanya jam 7 ya udah waktu fokus saya di golden time sebelum subuh, sesudah subuh. Misalnya gitu. Atau di siang. Misalnya kantornya istirahatnya 1,5 jam atau tapi cuma 1 jam Kak, ya udah sholat, makan, terus posting japri gitu kan bisa, atau setelah isya ya. Mungkin itu. Terus nah kalau posting ada rumusnya ya, 2 kali konten, 1 kali jualan. Konten itu seperti apa ya tadi ya, foto teman-teman dengan stok teman-teman gitu ya. Kalau jualan ya kita ada kalimat penawarannya gitu, baik yang soft sellingnya yang atau yang hard sellingnya, yang kalimat penjualan yang benar-benar mau butuh ini gitu, atau ya kita dengan story, dengan cerita gitu. Jadi seperti ini. Terus cek di bio kita tidak ada BP. Nah, untuk biodata profil kita, usahakan nggak usah ya teman-teman. Saya mau nge-branding kami ya, terus pasang profilnya, pegang foto produk misalnya. Nah, itu tidak disarankan ya, karena apa namanya? Jadi ya takutnya orang-orang menghindari kita gitu, langsung lihat ada produknya gitu, mau dijual ini. Tapi ya pasanglah misalnya teman-teman yang sudah jalan-jalan kemana kemarin, ke Malang atau sudah ke Bali atau yang sudah ke Bogor gitu ya, bersama mentornya atau sama komunitasnya yang bareng-bareng gitu ya, itu dijadiin fotonya, foto profilnya boleh ya teman-teman ya gitu. Nah kemudian kenapa sih kami harus perbanyak database? Ini saya hapus ya. Sudah dituliskan. Nah, kenapa sih harus punya database misalnya 3.000 di WA? Kan banyak, Kak. Iya, banyak. Tapi apa? Karena seperti itulah prinsip funneling dalam database ya. Ini maaf ya kalau miring-miring. Nah, funneling itu ya ini ya, apa namanya, proses apa sih? Ya dia mengerucut gitu, terseleksi ya, misalnya dari tadi ya, dari kontak kita ya, misalnya 10.000 kan, 10.000 dari Facebooknya misalnya ada 5.000, dari IG-nya ada 2.000, dari WA-nya ada 3.000, tuh kan semua database terkumpul nih di sini. Nah, pastinya kemudian akan mengerucut ya teman-teman ya. Nggak semua database di FB, IG, WA ada di WA kita. Karena kita transaksi itu kan
interaksi bagusnya di WA ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang nanya-nanya teman-teman di IG, Facebook, usahakan diajak ke WA. Kita lanjut ngobrol di WA yuk Kak, boleh minta nomornya misalnya gitu. Nah, dari database di WA kita aja misalnya tadi 3.000, ini kan pasti mengerucut lagi gitu. Siapa yang akan interaksi sama kita kan, yang japri-japrian sama kita gitu, mengerucut lagi. Nah, kemudian dari japrian kita, dari penawaran kita, dari prospekan kita, ini akan mengerucut menjadi konsumen atau mitra gitu. Jadi yaitu terus semangat nambah database-nya, karena ya misalnya di sini 10.000 ya kan terus mengerucut, misalnya di sini jadi 3.000. Di sini kemudian yang japri-japrian berapa. Nah, itu tergantung teman-teman seberapa banyak prospeknya, penawarannya. Misalnya dari yang di japri-japri ada tiga kalau ini rumusnya itu 100 banding 1 ya teman-teman. Ini saya udah sampai beberapa hari japri-japri 300 orang. Insya Allah mudah-mudahan targetnya ya minimal 3 yang closing. Kalau ya ini kan secara teori ya, dan bukan berarti 3 beneran 3 ya, mudah-mudahan dengan izin Allah ketika kita menawarkannya dengan ruh kita gitu ya, itu kan makanya penting banget menghadirkan ruh kita, niat kita meresapi gitu ya aktivitas kita, ya mudah-mudahan dari 3 ini jadi 30. Amin. Gitu ya, jadi 30. Ya, jadi ini kenapa kita terus diminta perbanyak database. Lanjut. Udah 2:30. Ya, udah dikit lagi ya. Nah, ini yang penting teman-teman. Dari semua materi yang tadi disampaikan, ini yang penting. Apakah sudah kita bangun growth mindset di dalam diri kita? Nah, kalau di sini maksudnya apa? Growth mindset itu ketika kita mengalami kegagalan, saya udah penawaran kami ya, tapi malah ditolak. Nah, growth mindset kita apa? Ini adalah kesempatan untuk bertumbuh. Bertumbuh dari apa? Kemampuan saya prospek orang. Betul nggak? Beda kan ketika kita pertama kali prospek orang, pertama banget nih perdana. Sama kalau kita udah ahli, kita udah prospek 20 orang. Nah, itu kan beda ya. Keahliannya berbeda. Jadi kalau sekali kita mengalami kegagalan, 1 kali kegagalan, kita maka 10 kali bangkit. Gitu. Itu growth mindset kita. Kemudian apa? Ketika kita mendapatkan tantangan nih ya dari kami ya, saya suruh foto dengan stok, saya diminta untuk SKSD, kemudian japri-japri. Nah, ini adalah tantangan teman-teman. Growth mindset-nya jadikanlah tantangan itu sebagai yang akan menolong saya untuk bertumbuh. Betul nggak? Karena namanya tumbuh itu dibutuhkan jam terbang. Kalau nggak praktek ya nggak ada jam terbangnya, ya gitu-gitu aja deh. Nah, maka kemudian growth mindset yang ketiga, masukan itu membangun. Jadi dapat ini nih masukan ilmu, insya Allah membangun teman-teman ya. Nah, kemudian maksudnya apa nih? DP impian, 100 juta pertama buat apa? Nah, growth mindset yuk. Misalnya prakteknya gini. Saya punya impian 100 juta pertama omsetnya. Ya udah, berarti DP-in impian teman-teman itu. Misalnya setiap hari nabung, kalau ada closing 1 produk, tabung ke leadernya. Bismillah nih Kak, omset pertama saya. Teman-teman misalnya Agen Plus, berarti kan omset 1 produknya 180.000. Kalau dikali berapa botol kan lama-lama jadi 100 juta. Gitu ya. Jadi di DP-in dulu teman-teman. Bukan nunggu banyak gitu. Itu juga yang penting kita
pas transfer itu kita bilang ini buat nabung dulu ya Kak, gitu. Gitu. Ntar misalnya baru jadiin produk ketika sudah jadi 10 botol gitu. Lama-lama sedikit lama-lama jadi bukit. Kita mindsetnya untuk terus bertumbuh. Nah, buat apa? Nah, teman-teman juga harus punya tujuan, goalnya tadi buat apa? Saya punya impian 100 juta pertama omset. Kira-kira profitnya berapa persen nih dari omset? Nah, terus buat apa? Saya mau kurban Kak bulan depan gitu. Saya mau setiap tahunnya insya Allah sekarang berkurban karena saya udah paham di MM ini ya apalagi terus dimotivasi untuk berkurban, terus juga sudah tahu di surat Al-Kausar itu kurban itu disandingkan dengan sholat gitu kan, udah tahu tuh ya, insya Allah kemauan untuk berkurbannya juga lebih besar. Nah terus apalagi untuk menabung umroh buat ibu, untuk orang tua gitu. Jadi kita harus tahu tujuan kita punya impian itu untuk apa. Nah ini tugasnya. Tugas lagi. Ini saya menyampaikan ya, kan ini dari Kak Dias. Pengusaha itu baiknya minimal punya 3 rekening, teman-teman. Buat apa? Buat mengatur keuangan. Jadi misalnya rekening yang satu buat transaksi sehari-hari. Ada RO masuk ke rekening yang satu. Terus dari rekening yang satu itu kemudian sudah di RO-kan lagi ke leadernya, dapatlah profit. Nah, profitnya dibagi-bagi, ditransfer misalnya berapa? 50% ditaruh ke rekening yang satu. Itu misalnya untuk sehari-hari gitu ya. Untuk keperluan sehari-hari atau untuk juga sedekah. Nah, rekening yang satu lagi profit untuk tabungan proyek gitu. Saya tadi punya proyek untuk umroh. Nah, bisa dialokasiin ke rekening itu. Jadi siapa di sini yang sudah punya rekening minimal 3? Ada? Belum Kak? Ya udah. Ada Kak, tapi nggak ada isinya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kan nyiapin wadahnya dulu. Kata Kak Dias, kita yakin aja selawatin ya. Insya Allah ntar lama-lama ada isinya, makin lama. Yang penting kan kita ikhtiarnya ini tadi ya. Ya, kecuali kalau kita nggak ngapa-ngapain. Nah, kemudian tadi ya yang growth mindset, mau umroh sampaikan hari ini. Kita usahakan dari profit kita ada yang kita tabung ke rekening proyek umroh. Sedekah, transfer dulu berapa aja, 1.000 boleh. Jadi teman-teman, SJM itu bukan berarti harus 50.000, 100.000. Tuh kata Kak dia 1.000 juga boleh. Kalau bisa nggak ditransfer 10.000, 1.000? Nggak bisa ya? Bisa nggak? Ya, jadi usahakan nih teman-teman juga ada kemauan untuk terus ber-SJM ya di hari Jumat, bersedekah. Karena apa? Insya Allah dengan sedekah kita memberkahi rezeki kita. Perbanyak stok RO dulu, berapa aja, walaupun 1 botol. Pagi setelah sholat subuh, baiknya pagi ya teman-teman ya. Kita kan RO itu juga apa? Di sini kita saling menguntungkan ya. Teman-teman RO, alhamdulillah membantu leadernya bertambah lebih baik penafkahannya. Nah, ketika diniatkan seperti itu kan setelah subuh bagus banget, nanti teman-teman juga didoakan oleh para malaikat. Ya, karena niatnya untuk membantu gitu, untuk membantu leadernya atau apa. Gitu. Nah, kemudian yang bagus lagi teman-teman minta doa ya. Karena apa? Karena dengan semua rutinitas yang tadi dijalankan ini, ya kalau tidak mendapat ridho dari sepasang bidadari, suami kita ternyata nggak suka kita lihat main HP terus gitu ya. Nah mungkin karena nggak tahu gitu ya. Inilah cara kita jualan online, itu perlu diberikan pemahaman ke suami, ke pasangan kita ya teman-teman ya. Jadi kita ceritain aja gitu. Lebih terbuka, Kak, insya Allah saya nih dapat materi ini, prime time-nya itu misalnya setelah Isya, Kak. Jadi izin ya, misalnya kalau saya melihat saya mainin HP terus, itu saya lagi berjuang, Kak. Saya lagi berjihad ini memperbaiki supaya nafkah kita lebih baik. Jadi kalau dibicarakan baik-baik itu, insya Allah
mereka kan lebih ridho lagi, bahkan mendoakan kita gitu ya teman-teman. Jadi bukan berarti ada masukan juga ya dari yang lain gitu. Ada ternyata bilang suaminya nggak ridho atau apa gitu ya, nggak mau bersamai. Mungkin kitanya yang apakah kita sudah minta ridho mereka, apakah kita sudah minta doa dari mereka, apakah kita juga sudah menceritakan bagaimana alur bisnis kita gitu kan. Insya Allah selama kebaikan pasti sepasang bidadari kita akan mendoakan ya. Mungkin itu dari materi dari saya ya. Masih ada nggak? Masih ada sih kayaknya, tapi cuma untuk contoh follow up. Bisa hard selling, langsung nawarin peluang BP, bisa soft selling. Nah, soft selling ini kalau ada seminar-seminar ya teman-teman bisa dimaksimalin. Nanti hari Ahad itu kan ada seminar parenting bersama Bu Yulia itu, ntar ada apa ke produknya sama Mas Rama kan, itu bisa di iniin ya teman-teman buat follow up. Kemudian ini contohnya follow up-nya. Besok pagi ada kegiatan Kak, ikut kelas bisnis yuk, judulnya ini, acaranya bagus banget. Gratis loh. Ikut ya, biar saya data langsung karena kuotanya terbatas. Ini contoh follow up-nya. Nah, ini contoh tadi ya yang forward 5. Jawab salamnya. Contoh percakapan yang tadi nih. Nah, teman-teman masing-masing punya pengalaman sendiri-sendiri ya. Bisa di-sharingkan ke leadernya, Kak. Kalau ditanya gini, terus saya jawab apa ya, Kak? Gitu. Saling interaksi aja ya, teman-teman ya. Terus contohnya lagi, setelah interaksi, kemudian cerita tuh nyokapnya batuk udah seminggu. Nah, bisa tuh ada peluang untuk nawarin ya. Pagi-pagi praktek 10 status teman. Nah, teman-teman tuh bisa dikomenin status temennya juga, misalnya dia yang lagi doa, lagi sakit, kita doain terus interaksi. SKSD pagi-pagi. Nih, komenin status kan, Masya Allah bikin sendiri, Bu. Iya, Bu. Nah, terus ternyata nanyain BP deh gitu. Kadang orang-orang mungkin nggak ini ke kita karena kita sendiri yang belum buka pembicaraan kan, mungkin dia sungkan, takut ini yang jualan ustazah, saya malu kalau beli misalnya kan gitu ya, ada misalnya sungkan. Nah, mungkin kitanya yang belum buka interaksi. Jadi penting banget nih kita buka interaksi dengan apa namanya SKSD, Bu. Komenin status si dia kan. Nah, ini minta doanya yang tadi, amin gitu. Nah, itu dia ini komenin status juga, komenin status kitanya. Nah, berarti status kita juga harus menarik kan. Ini contoh percakapannya. Ini dari pakar marketing MM Mas Reza. Semoga Allah mudahkan seperti beliau ya kita semua. Jadi closing bertubi-tubi dari WA. Menjelaskan hasil bisnis barang beliau di mentor bisnis benasana. Itu contohnya. Nah, ini contoh yang tadi doanya ya. Nah, posting dengan stok agar terlihat laris manis, seakan-akan sibuk. Terus beri caption deh, bisnis saya enak banget, di rumah aja bisa nyetak rupiah, siapa yang mau, cung gitu. Nah, ini tolong dipraktekin ya teman-teman ya. Nah, misalnya ya lagi nih yang tadi ya, foto dengan stok dari tampak depan, belakang, tas, bawah. Saya contohnya 2 aja. Silakan dipraktekkan ya teman-teman. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf lahir batin atas kekurangan dan kelebihannya. Mohon doanya ya, boleh ya. Di waktu ini mohon doanya semoga saya dan tim saya, tim PSN semakin Allah mudahkan untuk melesatkan, meluaskan manfaat produk ya. Semoga teman-teman juga seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Amin. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke Ibu Ipa ya. Kak, mau nanya dulu Kak, satu boleh nggak? Kak Mia. Di sini juga ada yang apa namanya di ini ya, di chat ya. Ada yang nanya nggak? Di chatnya. Kak mau nanya beda konten sama jualan itu apa Kak? Misalkan
kalau testimoni itu masuk konten apa jualan, Kak? Testimoni kayaknya jualan terselubung dah. Soft selling. Jualan ya. Tapi bisa sih ya konten. Kalau konten misalnya yang itu kan ada tuh kadang-kadang serum terdiri dari ini gitu ya. Ya hampir sama juga sih soft selling. Bingung soalnya, Kak. Jalanin aja dah. Paling yang hard selling-nya dikurangin, yang hard selling-nya yang penawaran langsung gitu, Kak. Mau gitu. Kalau butuh BP untuk kecil hubungi saya ya. Itu kan hard selling banget tuh. Nah, itu dikurangin, jangan terlalu sering-sering. Mungkin itu ya. Makasih. Boleh dong contoh Japrinya. Tadi udah ya, Kak. Untuk penikmat story yang kalau di Japri nggak pernah mau respon, tiap hari selalu hadir di komen status dia juga tetap anteng aja. Umi yang iya. Nah kita ini Mi, kita udah ikhtiar, kita kembalikan ke Allah ya Mi. Ya Allah, kita riado 40 hari boleh setelah tahajud kita, salat duha kita. Dia tabel fas saya tinggi banget ya Allah, SP-nya 16 ya Allah, tolong jadikan dia mitra saya ya Allah dengan izin-Mu, dengan wasilah apapun gitu. Ya kita minta ke Allah ya Mi. Yang penting terus ikhtiar ya Mi. Iya. Kalau testimoni itu ya gitu ya. Ya mungkin itu teman-teman. Saya kembalikan ke Bu Ipa ya. Monggo Bu Ipa. Terima kasih dunia yang telah menyampaikan ilmunya. Karena kita di dunia online itu kan seperti yang disampaikan dunia itu masa perlu banget ya. Kita nggak terbayang kalau di offline ya, kecuali udah yang di database kita itu tidak ada kan. Kita cuma sapa-sapa. Yang harus kita ingat di dalam hati kita itu apa? Tidak ada transaksi tanpa interaksi. Ini kan yang terus disampaikan oleh Mas Ipo, Kak Dias, leader-leader yang sudah berhasil itu, teruslah interaksi, karena di saat kita interaksi itu kan nanti Allah yang menggerakkan, Allah yang membantu menggerakkan hati dari orang-orang yang kita pernah interaksi. Dan juga nanti boleh dong Mbak ajarin saya gitu kan. Itu kan kuasanya Allah, tinggal ikhtiar kita itu posting, interaksi, selanjutnya kita berpasrah diri kepada Allah. Jadi selain di dunia online ini kita memperbanyak database, kalau database kita mungkin masih terbatas sekarang, bisa masuk ke grup-grup, bisa lebih aktif di Facebook, di Instagram, yang membuat kita itu kalau seperti kata Kak Dias itu yang eksis, yang laris gitu kan. Dengan keeksisan kita di dunia media sosial, mudah-mudahan itu yang membuat kita nanti pertumbuhannya lebih cepat. Jadi Pak, meskipun di awalnya kan termasuk juga kayak saya di awal itu berjuang ya, tapi sesudah sekarang ini sedikit tambah ilmu dipraktekkan, alhamdulillah mitra itu satu persatu bertambah. Jadi catatannya yang sangat penting di sini saya ambil dari yang disampaikan oleh Kak Mia, bunyinya tahan sabar, hasilnya Allah yang berwenang atas apa yang kita lakukan. Itu aja dari saya sebagai moderator, apa yang kami sampaikan di sore hari ini, di saat doa-doa diijabah oleh Allah, mudah-mudahan pertumbuhan di bisnis ini bisa kita dapatkan. Sebelum kita untuk mendapatkan kesempurnaan majelis ilmu ini, kita membaca doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf lahir batin atas keterbatasan saya sama Bunya dalam penyampaiannya, karena kita juga dalam tahap belajar. Mudah-mudahan kita
bersinergi satu sama lain untuk saling bertumbuh di BPI ya, kakak-kakak. Amin. Ya, terima kasih Bu Nia, terima kasih. Terima kasih Bu Mia, terima kasih Bu Ipa atas ilmunya. Terima kasih semua Bu Mia. Terima kasih ya Kak. Terima kasih Bu Mia. Terima kasih Kak. Ya, boleh. Semoga Terima kasih Bu Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.